Di era digital, tentu saja, kehidupan masyarakat dunia saat ini tidak dapat jauh dari penggunaan alat-alat digital seperti smartphone, smart TV, kamera digital, dan sebagainya. Selain itu, perubahan cepat terjadi dalam dunia industri masyarakat akibat pesatnya inovasi dalam teknologi digital seperti AI, IoT, robotika, dan blockchain, serta bioteknologi. Hal-hal tersebut memicu masyarakat lebih fleksibel dan efektif. Mereka dapat berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Masyarakat yang seperti itu disebut dengan digital society atau masyarakat digital. Untuk lebih jelasnya mengenai digital society, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu digital society, tujuan, sejarah singkat, ciri-ciri masyarakat digital society, dan hubungan antara digital society dan SDGs. Digital society menurut Hiroaki Nakanishi dan Hiroaki Kitano adalah komunitas masyarakat yang berkarakter, masyarakat kreatif atau creative society melalui transformasi digital, khususnya artificial intelligence dan robotics, berusaha mewujudkan impian semua manusia, baik besar maupun kecil, untuk berkontribusi secara global demi kemajuan umat manusia. Tujuan dari masyarakat digital adalah 1. Dalam skala ekonomi, berfokus bergeser dari efisiensi ke pemecahan masalah dan penciptaan nilai. 2. Keragaman. 3. Desentralisasi. 4. Sebuah masyarakat yang terbebas dari kecemasan. Sampai saat ini, manusia telah hidup dalam 4 jenis masyarakat: berburu, bercocok tanam, industri, dan informasi. Transformasi digital berada pada tahap selanjutnya. Sejarah masyarakat manusia telah ditandai dengan pembebasan dari pembatasan dan akuisisi kebebasan berdasarkan peralatan baru dan teknik yang digunakan oleh suatu masyarakat. Bergerak dari masyarakat berburu atau hunting society pada 13.000 sebelum Masehi ke agraria society atau masyarakat agraris, manusia meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan makanan yang membebaskan mereka dari kelaparan. Dari agraris menuju masyarakat industri pada abad ke-18, mereka meningkatkan kemampuan produksi dan mobilitas dengan memanfaatkan kekuatan. Dalam digital society atau masyarakat digital pada abad ke-21, masyarakat meningkatkan kapasitas telekomunikasi dan pengolahan informasi, yang secara drastis meningkatkan kebebasan untuk mengakses semua jenis informasi dan komunikasi, dan bebas menjelajahi berbagai peluang untuk layanan berbasis internet. Masyarakat digital memiliki ciri yang khas, yaitu untuk mengaksesnya membutuhkan IoT. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT telah diaplikasikan dan dikembangkan. Salah satunya adalah sensor berbasis lokasi bernama GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya, ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan televisi, kita bisa mematikannya dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan, "Rumah, tolong matikan televisi." Bahkan, ketika kita sedang dalam perjalanan dan terjadi hal seperti kecelakaan, CCTV yang ada di jalanan dapat mendeteksi adanya kecelakaan, lalu mengirimkan informasi kepada sistem dan memberitahukan kepada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberikan informasi tentang kondisi tubuh dan menghubungi keluarga terdekat. Saat ini, Indonesia sudah menerapkan proyek Smart City di 100 kota seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan lain-lain. Konsep Smart City bukan hanya sebuah kota yang dilengkapi dengan teknologi dan aplikasi, melainkan upaya cerdas untuk membuat kualitas hidup warganya juga meningkat.
Ciri lainnya adalah dengan adanya teknologi modern memungkinkan orang-orang untuk berinteraksi secara langsung, seperti panggilan suara dan video, email, gambar, dan pesan instan. Menjaga kepercayaan antara setiap individu tidak peduli dengan jarak. Dalam hal uang, orang harus mempercayai pihak ketiga untuk menyelesaikan transaksi. Teknologi blockchain menentang hal itu secara radikal dengan menggunakan matematika dan kriptografi. Blockchain menyediakan basis data desentralisasi dari setiap transaksi, seperti uang, barang, properti, pekerjaan maupun surat suara, membuat catatan yang dapat diverifikasi oleh komunitas. Masa depan ekonomi global akan bergerak maju. Setiap orang akan mengakses internet dan terlibat dalam transaksi berbasis blockchain. Dan organisasi kepercayaan pihak ketiga mungkin tidak lagi diperlukan. Penggunaan teknologi blockchain tidak akan ada habisnya. Beberapa orang berekspektasi bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun akan digunakan untuk mengumpulkan pajak. Itu akan memudahkan imigran untuk mengirim uang kembali ke negara-negara di mana akses lembaga keuangannya terbatas. Penipuan keuangan akan berkurang secara signifikan karena setiap transaksi akan dicatat pada buku besar umum dan didistribusikan. Blockchain akan menjadi sumber kepercayaan terdesentralisasi global, namun tidak semua orang siap dengan blockchain. Seperti perbankan hingga notaris, akan menghadapi tantangan pada harga, volume, dan dalam beberapa kasus kelangsungan hidup mereka. Otoritas publik akan semakin sulit untuk menegakkan peraturan keuangan tradisional karena kemungkinan baru yang ditawarkan oleh jaringan Bitcoin untuk memotong perantara keuangan tradisional. Jaringan baru yang tidak terbayangkan akan berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih murah dan aman. Selanjutnya adalah transformasi digital. 4 pilar prioritasnya di Indonesia adalah persentasenya adalah 27% telah memiliki strategi menyeluruh, 51% menjalani strategi transformasi digital spesifik, sisanya masih terbatas dan belum memiliki strategi. Yang harus mendorong transformasi digital adalah CEO, CIO, Chief Digital Officer, dan Senior IT Leaders. Saat ini, 90% pebisnis Indonesia mulai merasakan pentingnya transformasi digital, karena transformasi digital bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah kebutuhan. Lalu, apakah hubungannya budaya digital dengan SDGs? Mari kita simak video berikut. Sidang umum PBB pada 2015 di New York, Amerika Serikat, yang dihadiri 193 kepala negara, secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan 17 pembangunan global. Tujuan dari Digital Society adalah untuk memungkinkan semua orang untuk mengejar kebahagiaan dan gaya hidup masyarakat melalui impian, imajinasi, dan kreativitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan alam melalui resolusi isu-isu sosial yang disejajarkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs PBB. Misalnya, untuk mengatasi kesenjangan daerah perkotaan dan perdesaan, digunakan konsep Smart City yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam tata kelola sehari-hari, sehingga dapat mengakselerasikan potensi yang ada dalam setiap daerah. Smart City dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan sistem pelayanan online, memiliki sistem transportasi yang terintegrasi, dapat mengatasi berbagai permasalahan transportasi saat ini, dan lebih hemat energi. Rumah dan bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan. Dalam Smart City, juga menerapkan konsep pengaturan limbah dan pengolahan air yang lebih maju sehingga permasalahan sampah dapat terselesaikan. Selain itu, ada penerapan Smart Agriculture untuk mewujudkan SDGs, yaitu masyarakat tanpa kelaparan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dan aksi terhadap iklim. Smart Agriculture adalah metode pertanian berbasis teknologi. Penerapan teknologi mutakhir seperti pemantauan dan kontrol oleh AI
robot pertanian, dan drone otonom untuk bekerja pada lahan pertanian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara dramatis dan produktivitas akan meningkat. Data dan teknologi juga akan digunakan untuk optimalisasi nilai rantai makanan yang meliputi produksi, pengolahan, logistik, dan penjualan. Masih banyak penerapan teknologi dalam digital society untuk mewujudkan SDGs. Dapatkah kalian memberi contoh lainnya? Budaya digital dapat memecahkan masalah SDGs dengan tetap membawa nilai luhur budaya lokal.